Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast Suara Ibu. Siniar Lab Belajar Ibu, tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Betul sekali. Nah, di siang hari ini saya Vivi akan ngobrol banyak cerita tentang healthy body dan body image. Nah, nih di depan saya nggak sendiri, ada Mbak Firly. Halo. Hai Bu Sis. Dan juga Mbak Nida. Halo. Nah, biasanya nih siang-siang udah gitu orang-orang nih kita bakal aktif, seneng olahraga gitu ya, ngejarnya kurus. Sedangkan nih di depan-depan saya nih sebetulnya udah kurus. Apa sih yang mau dikejar gitu ya? Nanti kita akan ngobrol bareng dengan Mbak Firly ngomongin tentang lari maraton. Nah, boleh tahu nggak sih Mbak, boleh cerita dulu nggak nih, kenapa sih seneng banget sama outdoor activities juga gitu ya sama Mbak Nida? Apa nggak capek nih busis semuanya? Jadi kalau kebetulan aku emang dari kecil itu udah senang gerak sih Mbak. Jadi dulu orang tua emang sering banget tuh ngajakin jalan pagi gitu. Pas aku dari playgroup bahkan udah senang ngajakin jalan pagi. Dan SD, SMP, SMA, kuliah tuh memang aku biasanya kegiatan ekstrakurikulernya yang berhubungan dengan olahraga gitu. Aku pernah ikut renang, terus aku juga ikut taekwondo sampai sabuk merah. Kemudian ya. kemudian pas kuliah juga aku ikut UKM Selham. Jadi memang dari dulu tuh aku seneng banget olahraga sih. Oke, nah kalau Mbak Nida sendiri nih, ini banyak banget aktivitas lain, kenapa milihnya ke hutan-hutan atau ke gunung-gunung nih? Itu dia. Mungkin karena DNA dari orang tuaku ke aku ya. Jadi tuh orang tua tuh sebetulnya dulu tuh bekerja dan berkecimpung tuh di dunia geografi gitu. Jadi tuh dulu waktu kecil aku sering dibawa ke pantai, ke hutan, ke gua belum pernah sih ya. Cuman aku tahu orang tuaku ternyata dulunya berkecimpung di situ. Nah, ternyata terbawa nih sampai besar gitu. Wow, seru banget ya. Nah, boleh cerita nggak sih Mbak Firly? Mbak Firly kan pernah lari maraton ya? Itu dari Jakarta ke Bandung. Ini Jakarta-Bandung tuh naik travel aja udah 3 jam ya, capek ya. Ini jalan kaki dan lari ya. Boleh cerita nggak sih Mbak itu gimana? Jadi mungkin pertama klarifikasi dulu itu memang eventnya ultramaraton gitu. Jadi yang menyelenggarakan emang kampus aku ITB yang menyalakan event ultramaraton dari Jakarta ke Bandung, dan aku tuh ikut kategori yang relay 8 Mbak. Jadi sejarak sejauh 180 km itu dibagi jadi 8 orang. Jadi masing-masing hitungannya half maraton sekitar 21 km. Tetap jauh sih Mbak. Iya, tetap jauh banget Jakarta Bandung. Jadi kenapa ikut itu? Awalnya aku sebenarnya nggak tertarik tuh sama race lari, kayak kita udah capek-capek lari ngapain harus bayar tuh jauh banget lagi larinya. Tapi ternyata saat aku ikut komunitas lari ya, khususnya di kampus aku itu, kok seru ya gitu. Apalagi kalau relay kan itu barengan ya sama teman, jadi kita ganti-gantian lah kayak estafet gitu. Jadi ya seru aja gitu. Ternyata emang pas di jalan tuh seru banget gitu. Terus dari titik kita mulai itu kayak nunggu temen ayo gitu. Terus pas aku juga nyampe finish aku itu udah ditungguin gitu sama teman-teman, disemangatin. Jadi emang kerasa banget sih ininya. Persiapannya gimana tuh Mbak? Apa biasa lari dulu jarak dekat atau bagaimana tuh biasanya? Emang persiapannya nggak tiba-tiba sih ya, karena aku dari tahun sebelumnya emang udah mulai biasa rutin lari. Dan pas emang udah daftar eventnya itu aku sama tim aku memang bikin program latihan Mbak, dari mulai ya lari itu sendiri dan ada juga latihan strength trainingnya. Terus strength training. Nah, ini buat busis yang nonton jangan langsung ke Jakarta Bandung dulu ya, berarti larinya ya. Iya, habis itu selain itu juga ada, kalau di running tuh biasanya kalau sebelum race tuh ada carbo loading Mbak Dama. Jadi memang harus dibanyakin asupan karbonya karena kan emang bakal energi yang kepake banyak gitu. Jadi ya persiapan itu dan juga istirahat yang cukup. Oke, nah Mbak Nida dengerin cerita Mbak Firly nih. Mau nggak atau no thanks nih? Sebetulnya untuk berkegiatan outdoor juga kita butuh persiapan fisik tuh Mbak. Jadi salah satu yang biasa aku lakukan sama anak-anakku, sama keluargaku juga itu adalah lari juga sebetulnya. Cuman memang nggak sejauh itu juga ya, beratus-ratus kilometer. Penting ya membangun kebiasaan aktif dan lari dulu gitu ya di rumah. Tapi aku penasaran sama Mbak Firly, emang itu tidur dulu apa enggak sih gitu? Itu kan Jakarta Bandung tuh kayak ini kan lari ya, bukan pakai kendaraan bermotor gitu.
Jadi kebetulan waktu itu tim aku tuh ngepas gitu ya anggotanya, jadi runners juga tapi nyambi tim support juga. Jadi kami sama-sama bareng naik mobil dari Bandung karena startnya kan dari Jakarta. Kami ke Jakarta dulu, lalu ngedrop ya sesuai titiknya masing-masing. Jadi aku tuh kebagian kalau nggak salah pelari kelima. Jadi aku ngikutin dari pelari 1 sampai kelima gitu. Jadi tidurnya di mobil. Karena saat itu kan mulai jam 9 malam kalau nggak salah, dan aku kebagian itu menjelang siang besok harinya. Jadi tetap diatur ya manajemen waktu dan manajemen energinya ya Mbak Firly ya. Oke, nah ngomongin soal aktif olahraga nih, kalau suami atau anak-anak sendiri nih Mbak Nida sama Mbak Firly gimana dukungannya atau supportnya, didukung nggak sih? Kebetulan suami emang senang lari juga sih. Iya, dan anak-anak juga senang banget beraktivitas di luar, apalagi anak aku tiga-tiganya cowok, jadi emang harus gerak sih mereka ya. Justru ngereog ya kalau kurang gerak ya. Kalau Mbak Nida sendiri gimana nih dukungan suami dan anak-anak? Alhamdulillah sih sejauh ini izin selalu muncul ya, selalu terbit gitu ya. Karena mungkin sama-sama suka, siapa sih yang nggak suka kan ya Mbak ya, ketemu sama alam, lihat yang hijau-hijau gitu. Jadi kalaupun ada waktu luang tuh pasti kita perginya ke tempat-tempat yang menyenangkan gitu ya. Salah satunya untuk kita sendiri yaitu pergi ke alam. Oke, ini nyambung nih Mbak Firly ya. Karena ngomongin lari, terus kita mau coba ke Mbak Nida dulu nih. Mbak Nida nih meskipun nggak lari kan ke gunung ya. Sebetulnya gunung tuh juga treknya kan ke atas dan menurutku juga physical training banget. Nah Mbak Nida gimana sih awalnya bisa seneng ke alam-alam dan camping bareng gitu ya sama anak-anak, boleh cerita nggak? Tuh jadi awalnya itu mungkin itu tadi ya, karena dari kecil suka diajakin main ke alam, terus awal mula lebih serius gitu ya untuk berkegiatan itu tuh ikutan ekskul pecinta alam waktu SMA. Anak gitu. PA itu biasa keren loh anak PA tuh ya image-nya. Terus Kayak gitu. Nah udah kayak gitu, dari situlah baru aja mengenal lebih dalam lagi tentang kegiatan di alam, dan akhirnya terbawalah sampai punya anak gitu Mbak. Jadinya pengen ngajakin anak-anak juga untuk merasakan keheningan mungkin ya, atau kenikmatan berada di alam gitu. Gitu. Kalau Mbak Firly pernah nggak camping bareng sama keluarga? Pernah, alhamdulillah udah pernah 3 kali di di Cibeda itu apa namanya? Ranca Upas. Iya, karena itu kan itu ramah anak. kolam Ya. renang air hangatnya tuh anak-anak senang banget ke situ. Oke, nah Mbak Nida boleh tahu nggak sih awal mula kan tentu beda ya kita sendiri camping membawa diri dan sama anak-anak gitu. Gimana sih Mbak awalnya, ada ekspektasi apa, lalu ada drama-drama gitu nggak Mbak pas awal-awal ajak anak-anak? Drama pasti. Karena yang pertama adalah kenyamanan kali ya anak-anak tuh, karena kan kalau namanya main di rumah atau main di tempat wisata itu berbeda sama dibawa ke alam mungkin ya, karena kenyamanannya pasti berbeda gitu. Nah kalau rewel sih pasti ada pengen digendong gitu ya, atau nggak nyaman nih sama lingkungannya gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh selama cuacanya bagus gitu, terus sesajen yang kita sajikan gitu ya untuk anak-anak, kayak bawa cemilan, snack yang mereka sukain gitu, wajib banget ya kan. Kayak gitu. Nah itu bisa dikondisikan lah sama kita gitu. Oke Mbak, sebetulnya tadi sudah sedikit menjawab, boleh nggak sih Mbak ada nggak nih persiapan camping gitu ya bareng anak-anak dan keluarga yang mungkin sering ke skip nih sama orang tua? Selain cemilan dan amunisi, ada lagi nggak sih Mbak kira-kira tips and trick untuk mengenalin anak ke alam? Oke, mungkin justru yang paling utama adalah sebelum kita berkegiatan di alamnya gitu, pasti persiapannya dulu yang penting. Nah biasanya sih kalau aku sounding dulu ke anak-anak gitu, karena nanti di luar sana tuh tidak senyaman di rumah gitu, pasti di toilet mungkin tidak senyaman yang ada toiletnya, atau bahkan mungkin dulu pernah ya sampai harus gali-gali dulu gitu untuk menyembunyikan sesuatu. Kayak gitu. Nah itu diedukasi dulu, harus di sounding dulu nanti ke keadaannya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah cek cuaca sih, kadang-kadang kan kalau kita orang tahu oh ya liburnya dari tanggal segini sampai segini nih, kita udah berangkat hari Sabtu aja. Nah padahal di hari Sabtu itu ternyata cuacanya lagi buruk gitu. Atau liburan penuh gitu ya. Betul. Nah jadi yang kedua sih harusnya cek cuaca dulu gitu. Nanti kalau
kalau misalnya udah aman berarti aman tuh. Terus yang kedua tuh cek suhu juga sih, rata-rata suhu yang biasa ada di tempat destinasi yang pengen kita kunjungin itu biasanya berapa di titik terendahnya gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan ketika anak-anak kedinginan gitu, apa aja yang harus kita siapin. Apalagi P3K tuh penting banget, karena kadang tuh pada lupa bawa termometer, padahal itu wajib banget sih kalau buat aku ya. Itu wajib sekali gitu. Cek berkala gitu. Cek ya. berkala Betul. gitu. Nah, fun fact lagi nih, kalau tadi Mbak Firly dari Jakarta ke Bandung gitu ya, yang menurutku tetap jauh karena naik travel 3 jam juga jauh. Fun fact Mbak Dida adalah Mbak Dida pernah camping di bulan Ramadan. Nah itu gimana tuh Mbak, sahurnya, bangunin anak-anaknya, terus masaknya, boleh cerita nggak sih Mbak? Itu tuh sebenarnya apa ya, kalau bahasa Sunda itu ngaririweh sorangan. Ngeri subtitle di bawah ya, buat yang bukan suku Sundanis. Jadi ngerepotin diri sendiri gitu Pak maksudnya. Tapi emang waktu itu apa ya, mungkin karena suasananya di bulan Ramadan pengen hikmat gitu rasanya, tadabur alam gitu ya, tadabur alam plus tadabur Al-Quran gitu ya. Jadinya waktu itu karena memang udah masuk libur juga, jadinya menyempatkan diri gitu, karena ya kita sekeluarga merasa, karena itu tadi ya, karena memang kita senangnya dengan keheningan, kita dari apa ya, melarikan diri dari hiruk pikuk kota gitu. Nah jadinya kita cobain nih Ramadan itu sahurnya biasa aja sih kayak camping biasa, cuman bedanya mungkin tertib atas waktu ya. Biasanya kan kalau camping kita gimana kita ya, kayak apa namanya, Makannya jam segini, semau-mau ya, ambilnya. gitu, karena emang pengen kegiatannya kayak gitulah. Cuman kalau bulan Ramadan dan gak jauh dari masjid sebetulnya tempat campingnya, jadi masih terdengar lah, oh ya ini sekarang waktunya sahur ya, ini waktunya berbuka gitu. Jadi tinggal biasa aja, kayak biasa aja gitu. Wow, luar biasa ya. Ini pertanyaan terakhir untuk berdua nih ya, Mbak Firly dan Mbak Nida. Ada nggak sih momen paling berkesan gitu selama kita hidup aktif gitu ya? Maksudnya entah itu saat membangun kebiasaannya atau anak-anaknya, pokoknya paling berkesan, atau ada momen tertentu yang tiba-tiba ke-recall nih pas nanya momen ya yang berkesan saat hidup menjalankan gaya hidup sehat ini. Boleh dari Mbak Firly dulu kali ya, silakan. Mungkin bukan momen berkesan ya, tapi lebih kayak kalau kita sebagai orang tua itu aktif, anak-anak tuh pasti bakal ke bawah sih. Kemarin aku sempet kayak off gerak tuh 2 bulanan, anak-anak tuh ya jadi ikutan mager gitu loh Mbak. Jadi emang anak-anak tuh pasti ke bawah vibes orang tua. Jadi sebagai orang tua, jadi aku ingin mengusahakan diriku sendiri gitu untuk aktif agar anak-anak juga ke bawah sih. Wow, kita tuh role model ya, anak-anak Ya. tuh suka nyontoh gitu ya, kayak spons menyerap. Nah kalau dari Mbak Nida? Setuju sama Mbak Firly, karena memang itu juga yang terjadi sama anak-anakku gitu. Jadi ketika emang kitanya lagi mager juga ya, pengennya di rumah rebahan gitu, tapi anak-anak tuh malah justru yang, Mi kapan kita camping, Mi kapan kita ini gitu, apa hiking lagi kayak gitu. Oh oke, berarti ini waktunya gerak nih. Nah sebelum gerak itu kan pasti kita harus ini dulu ya, persiapan fisik. Dari situlah jadi kita mulai lagi lari lagi, angkat beban lagi kayak gitu. Wah, luar biasa nih Bu Sis semuanya. Topik kita hari ini yaitu healthy habit dan juga body image. Semoga ada hal baik yang bisa kita lanjutkan dan kita teruskan gitu ya, dan semoga menginspirasi Bu Sis semua untuk bisa terus aktif gitu ya. Nggak mesti Jakarta, Bandung, bisa dimulai dari yang terkecil. Betul. Camping-camping juga dari yang ramah anak dan lain-lain. Sekian dari kami. Tunggu segmen berikutnya di podcast Suara Ibu. Siniar Lab Belajar Ibu, tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan cerita dari, oleh, dan untuk Perempuan. Dadah.